Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika yang semakin cinta ya. Kemarin kita sudah bertemu 2 kali ya. Kita sudah membahas tentang bilangan bulat, positif maupun negatif, KP, KPP dan sebagainya. Sudah latihan. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan. Tentunya bilangan pecahan sudah kalian pelajari juga waktu di SD ya. Hanya mengingat kembali. Langsung saja kita masuk ke pengertian pecahan. Contoh, sebuah jeruk mula-mula dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian jeruk itu dari 2 bagian yang sama tersebut disebut adalah 1/2 ya, atau 1/2, atau ditulis setengah 1/2 ya. Nah, kedua bagian tersebut masing-masing dibagi 2 lagi. Jadi jeruknya menjadi berapa bagian? 4 bagian. Nah, 4 bagian itu namanya satunya disebut 1/4 atau 1/4. Ini teorinya ya, untuk mengingatkan kembali. Nah, bilangan setengah 1/4 itu disebut pecahan. Nah, singkatan pecahan ya. Nah, pada pecahan 1/2, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Pasti masih ingat, 1/4, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Jadi bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, B bukan faktor dari A, disebut bilangan pecahan ya. A disebut pembilang, yang atas pembilang, dan yang bawah disebut penyebut. Dengan kata lain, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, sekarang masuk ke pecahan sederhana. Nah, untuk setengah, 2/4, 3/6, 4/8 merupakan pecahan-pecahan yang senilai ya. Dari pecahan tersebut, setengah merupakan pecahan yang paling sederhana gitu ya. 1/2 itu yang paling sederhana gitu. Nah, satu pecahan mempunyai bentuk yang paling sederhana jika faktor pasukan terbesar FPB dari pembilang dan pembilang adalah 1 ya. FPB nya 1, antara 2 sama 1, berarti FPB nya 1 hanya bisa dibagi dengan 1, nggak bisa dibagi dengan bilangan yang lain lagi, maksudnya seperti itu. Nah, menulis bentuk paling sederhana suatu pecahan dengan FPB dari pembilang tersebut. Nah, contoh langsung saja, 20/28. Nah, kita cari dulu FPB-nya. Nah, kita cari FPB-nya. FPB-nya 20/28, berarti 20/28 itu bisa dibagi 4. Jadi FPB-nya adalah 4. Jadi 20 bagi 4 adalah 5, 28 bagi 4 adalah 7. Nah, jadi pembilang penyebutnya dibagi sama 4. Hasilnya adalah 5/7. Ini adalah bentuk paling sederhana dari 20/8. Ini kalau udah begini hanya bisa dibagi dengan angka 1 doang, nggak ada bilangan lain yang bisa membagi bilangan ini. Nah, ini disebut bilangan sederhana, paling sederhana. Nah, sekarang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bilangan 1/2, 1/4 itu namanya pecahan campuran ya. Bulat-bulat ini pecahan ya gitu. Contoh bilangan 1/4 ini 1 ditambah 1/4 ya. 1/4 berarti 1 ditambah 4 berarti 17. Ini namanya pecahan campuran. Cara ngubah menjadi pecahan biasa gimana gitu. Nah, sekarang pecahan pembilang lebih dari penyebutnya ya. Nah, kalau atasnya lebih gede, cara bagi pecahan jadi pecahan campuran gimana gitu. Contoh, 28/8. Nah, kita bagi aja, berarti 28 dibagi 8. Ini kurang turun. Berarti dapat 3 ya, 24 sisa 4. Jadinya adalah 3/4/8. Nah, kalau dikecilin 4/8 berarti bagi 4 bagi 4 dapatnya 3 1/2. Jadi intinya seperti itu ya, mengubah kalau dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
Sekarang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama ini pasti kelas 3 dalam masa belajar. Contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 per 6 sama 4 per 6. Gedean mana? Udah ketahuan ya. Gedean 5 per 6. Kalau penyebutnya sama berarti tinggal dibandingkan saja ya. Kemudian ini tadi ya, udah jelas. Sekarang kalau yang penyebutnya beda, contoh 1 per 2 dengan 1 per 3, gedean mana gitu misalnya. Nah, kalau di gambar jelas ya, pasti gedean 1 per 2. Nah, kalau kita bikin pecahan sama gitu, setengah itu senilai dengan 3 per 6 gitu ya. Samain penyebutnya jadi 6 kali 3 kali 3, ini kali 2 kali 2. Kalau sepertiga itu sama dengan 2 per 6 baru. Nah itu ketahuan gedean mana, berarti gedean 3 per 6. Caranya seperti itu. Jadi disamakan penyebutnya gitu. Manakah yang lebih besar antara 1/3 dan 2/7? Nah, pertama nomor KPK nya ya, karena beda. Jangan langsung dibandingkan 1 sama 2 gede 2 gitu ya, belum tentu. Jadi kita samakan, cari KPK nya 3 sama 7, dapatnya adalah 21 ya. Bisa pakai kelipatan, bisa pakai pohon faktor ya. Nah kemudian kita cari pecahan yang senilainya. Nah, kalau 1/3 berarti kan jadi 21, berarti dikali 7, berarti atas juga dikali 7, berarti dapat 7 per 21. Nah, sekarang 2 per 7 jadikan 21. Nah 7 berarti kali 3, 2 kali 3 berarti 6 per 21. Oke. Sekarang 7 per 21 sama 6 per 21 gedean mana? Nah gedean 7 per 21. Nah terbukti kalau atasnya gedean ini belum tentu benar gitu ya. Jadi yang benar adalah 1/3 lebih besar dari 2 per 7. Nah kira-kira seperti itu. Sekarang mengurutkan pecahan-pecahan. Nah, sama halnya dengan membandingkan. Jadi kalau mengurutkan kita harus samakan dulu ya, baru kita bisa urutkan. Nah, contoh urutkan pecahan 5 per 6, 1 per 4, 3 per 10 dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kuncinya apa? Ya disamakan penyebut ya. Oke. Cari KPK nya, bisa pakai pohon faktor maupun kelipatan ya. 6 2 kali 3 ini pakai pohon faktor ya. Kalau tidak dulu KPK nya berarti diambil pangkat yang besar, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 berarti 60. Nah sekarang 5 per 6 jadi 60, berarti kalikan berapa? Nah, kalikan 10 kali 10 itu. Kemudian 3 per 20 ini kedekatannya 10 per 4 kan, berarti kalikan 15 kalikan 15 jadinya 15 per 60. Harusnya ada batas ya, sebentar dibatasin biar nggak bingung. 1/4 nya ke sini. Ini punya sana ya, ini 1 kotak. Dijadikan 60 ya. 6 jadi kalikan 10 berarti atas kali 50 ya. 1/4 kali 15 berarti atas juga kali 15, dapatnya 15. Di 20 jadi 60 kali 3, atasnya juga dikali 3, dapatnya 9. Jadi yang kita bandingkan atas 50, 15, 9, tinggal diurutkan ya. Jadi urutkan dari yang terkecil. Yang paling kecil berarti ya
9/60 tadi adalah 3/20, 15 ada 1/4, 50/60 adalah 5/6. Pasti masih ingat. Sekarang pecahan di antara, misalkan kita punya 5/8, 3/4. Adakah pecahan di antara kedua bilangan tersebut? Untuk mengujinya sama, kita samakan penyebut ya. Samakan lebih dahulu. 5/8, 3/4 jadikan 5 jadi 6/8. Udah ada belum antara 5 sama 6? Tidak ada. Berarti kita carikan yang lain. Berarti kita naikkan lagi penyebutnya ya. Kalikan 2. 5 jadi 10/16. Ini dikalikan 2 jadi 12/16. Adakah antara 10 sama 12? Oh, sudah ada. Antara 10 sama 11 adalah bilangan 11/16 ya. Kalau nanti yang dicari 3 bilangan ya dinaikkan lagi kalau belum ada sampai ada 3 bilangan di antara kedua pecahan tersebut ya. Nah, sekarang pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu yang koma-koma ya. 0,25. Kalau dibikin dalam pecahan biasa adalah 25/100. 125/200 berarti 5/8. Dikecilin ya, bagi 25 bagi 25 gitu. Ini kalau dikecilin lagi jadi 1/4. Ini 125. Oke, 1,45 satunya tetap 45/100, kecilin. Semua bagi 5 bagi 5 ya. 9/20. Caranya begitu kalau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, sekarang kalau pecahan biasa diubah ke desimal ya berarti kayak dibagi aja. 2/5, 2 bagi 5, 0, sini tambahin 20 berarti 4. Ini kalau angka berulang. Sekarang persen atau per 100. 32% artinya 32/100 ya, persen itu per 100, per mil itu per 1000 ya, intinya gitu. Pasti masih ingat lah. Sekarang masuk ke penjumlahan pengurangan pecahan ya. Tentukan jumlah dari 3/5 ditambah 4/5. Kalau pecahannya udah penyebutnya sama ya tinggal dijumlahkan saja. Berarti 3/5 tambah 4/5 berarti 7/5. Atau kalau kita bikin pecahan campuran 1 dibagi 7 bagi 5 dapat 1, sisa 2/5. Ini kalau penyebutnya sudah sama. Pengurangan pun kalau penyebutnya sudah sama ya gampang. 5/8 dimakan 1/8 berarti tinggal 5/8 plus 1/8 berarti 4/8 atau setengah. Ini contoh-contoh kalau penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kalau berbeda, jumlahkan 1/4 dan 2/3 ya, jadi soal cerita ini. Ini baca 1/4 cerita 2 hari yang lalu. Nah, ini baca 2/3 yang udah dibaca berapa gitu. 1/4 tambah 2/3 samakan penyebutnya. Oke. 1/4 3 1/4 tambah 2/3. 4 tambah 3 jadikan 12 ya. Jadikan 12 berarti ini kali 3 kali 3 dapat 3/12. Ini kali 4 kali 4 dapat 8/12. Jadi 3 tambah 8 di 11/12. Jadi ini sudah membaca 11/12 bagian. Mengurangkan
Contoh yang kedua, contoh 1/4 ditambah 2/7 ya. KPK nya 4 tambah 7 adalah 28. Jadikan 28 berarti kalikan 7 kalikan 7 berarti 7/28. 2/7 berarti kalikan 4 kali 4 dari 8/28. Jumlahkan 7 tambah 8, 15/28. Pernya tetap ya, tidak ikut dijumlahkan. Nah, penjumlahan pecahan campuran. Kalau menjumlahkan pecahan campuran gimana? Sama aja ya. Contoh 15/3/4 tambah 3,5. 15/3/4 15 tambah 3 nya 18 ya. 3/4 tambah setengah. Setengah itu kita ubah menjadi per-4. Jadi kalikan 2 kalikan 2 jadi 2/4. Jadi 18, 3 tambah 2, 5/4. 5/4 itu kalau diubah menjadi 1/4, jadi 19 1/4. Oke, kira-kira cukup segitu dulu untuk penjumlahan. Dulu untuk pengurangan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tugasnya dikerjakan. Nanti dikumpulkan pas checkpoint di selembar kertas, tidak usah difoto ya, langsung di selembar kertas saja, diberikan nama, jangan lupa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.